Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Intan Nurhayana Keka. Now, I want to tell you about the book I just read under the title Sayyidina Fatimah by Shodiq Alhamba. It was published on 24 May 2024 by Alex Madea Poputindo. This book was very inspiring for us, so let's get into the story. Buku ini menceritakan tentang kisah teladan Sayyidina Fatimah yang sangat luar biasa dalam kesabaran, keikhlasan, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Fatimah hidup dalam kasih sayang mendalam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan itu lantas tidak menjadikannya terbebas dari ujian hidup. Fatimah kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebajikan. Rasulullah mencintainya dengan sepenuh hati, dan tidak jarang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Fatimah adalah sebagian dari dirinya. Namun, kehidupan yang damai itu tidak bertahan lama. Ketika Fatimah beranjak dewasa, umat Islam menghadapi berbagai banyak tantangan besar. Rasulullah sebagai pemimpin umat terus berjuang menyampaikan wahyu. Namun juga banyak yang menentang ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Fatimah mendapatkan ujian yang besar ketika sang ayah yang harus menyaksikan umat penuh kebencian terhadap ajaran Islam. Di saat penderitaan yang dirasakan sang ayah, Fatimah selalu ada di sampingnya dan memberikan dukungan moral dan perhatian. Fatimah menjadi penyemangat bagi Rasulullah dan sosok yang selalu ada di saat-saat penuh ujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah ketika Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kehidupannya semakin diuji. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, bahkan seringkali kekurangan, Fatimah dan Ali tetap menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebersamaan. Mereka saling membantu, baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun perjuangan dalam menegakkan agama Allah. Dan ketika Fatimah dan Ali mempunyai anak yaitu Hasan dan Husain, mereka mendidiknya dengan kasih sayang mendalam, seperti yang selalu diterapkan Rasulullah kepada Fatimah. Mereka juga menanamkan kepada anak-anak mereka nilai-nilai Islam yang luhur. Meskipun hidup dalam kekurangan, Fatimah tidak pernah mengeluh. Ada kalanya Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah yang berat, mulai dari menggiling gandum, menyapu rumah, hingga mengambil air dari sumur. Namun itu semua ia kerjakan dengan penuh keikhlasan, tanpa sedikit pun merasa terbebani. Setiap tugas yang dia lakukan dianggap sebagai bagian dari ibadah dan pengorbanannya terhadap keluarga dan umat Islam. Fatimah adalah sosok yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan zikir yang mengiringi setiap langkah dalam kehidupannya. Dalam kesulitan dan kesedihan, ia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Allah lah tempat ia bergantung dan tempat ia berserah diri. Ketika banyak orang di luar sana yang menentang dan menyakiti hati ayahnya, ia tetap tegar dan sabar. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang perempuan dapat menjadi kekuatan bagi keluarga dan umatnya. Sampailah di tahun 632 Masehi, di mana tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Umat Islam merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Begitu juga dengan Aisyah, namun ia tetap tegar menjalani hidupnya. Begitu pula Ali, suaminya, yang terlibat dalam perang dan menghadapi ujian yang sangat berat. Fatimah tetap setia di samping Ali, dengan sabar dan penuh kasih sayang, meskipun tubuhnya yang begitu lemah karena penyakit yang datang bertubi-tubi. Hingga akhirnya Sayyidina Fatimah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usianya yang relatif muda, meninggalkan dunia yang penuh ujian ini. Namun, warisan keteladanan yang ia tinggalkan, baik peranannya sebagai anak, istri, ibu, dan hamba yang taat kepada Allah, tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Sayyidina Fatimah Zahra adalah contoh sempurna dari seorang wanita yang tidak hanya berperan dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam perjuangan agama. Dalam segala kesederhanaan, ketabahan, dan pengorbanannya, beliau mengajarkan kita tentang makna cinta sejati kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, serta pentingnya selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Kisah hidup Sayyidina Fatimah adalah kisah tentang keteguhan hati
tentang bagaimana seorang wanita bisa menjadi pahlawan dalam keluarga dan masyarakat, serta teladan yang patut diikuti oleh setiap muslim. Pada kelebihan buku ini, yang pertama, buku ini sangat menginspirasi, menghadirkan kisah inspiratif tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan ketabahan Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, gaya penulisan yang menarik. Dan yang ketiga, buku ini menggunakan sumber informasi yang akurat dan kredibel untuk menggambarkan perjalanan hidup Fatimah Az-Zahra. Di samping kelebihan ada kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah pertama, keterbatasan sumber. Buku ini mungkin tidak mencakup semua aspek kehidupan Fatimah Az-Zahra karena keterbatasan sumber. Yang kedua, gaya penulisan yang subjektif. Gaya penulisan yang subjektif mungkin tidak sesuai dengan selera semua pembaca. Dan yang ketiga, kurangnya analisis mendalam. Buku ini mungkin tidak menyajikan analisis mendalam tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Fatimah Az-Zahra. Jika kalian ingin mendalami kisah teladan dari Sayyidina Fatimah, buku ini sangat cocok untuk dibaca. Dijamin kalian akan sangat terinspirasi dari keteladanan Sayyidina Fatimah. Sekian ulasan saya tentang buku Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Semoga buku ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bacaan bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.